Siti Nurrahma Awelo Ramadan sebagai pemateri pertama akan membawakan pembahasan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. Baik, pemikiran-pemikiran mengenai bimbingan dan konseling yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato dianggap sebagai konselor Yunani kuno saat itu. Namun, gerakan bimbingan dan konseling di sekolah mulai berkembang sekitar permulaan abad ke-20 sebagai dampak dari revolusi industri, tepatnya pada tahun 1908 sampai 1909 yang merupakan dasar-dasar ilmiah. Bimbingan dan konseling diletakkan oleh beberapa ahli ilmu jiwa dan pendidikan. Masalah bimbingan konseling di Amerika Serikat telah mulai dirintis sejak tahun 1887, yaitu dilaksanakannya Home Economic Program di Missouri pertama kali yang dipelopori oleh tokoh-tokoh berikut. Baiklah, tokoh yang pertama yaitu Eli Weaver. Pada tahun 1906, ia menerbitkan buku Memilih Satu Karir dan membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York untuk membantu siswa menemukan kemampuan-kemampuan dalam rangka menjadi seorang pekerja yang produktif. Yang kedua adalah Jesse B. Davis, seorang konselor sekolah di Detroit yang memulai memberikan layanan konseling di sekolah menengah atas pada tahun 1898. Pada 1907, dia diangkat menjadi kepala SMA di Grand Rapids dan memasukkan program bimbingannya di sekolah tersebut yang bertujuan untuk membantu siswa agar mampu mengembangkan karakter siswa yang baik dalam rangka mempersiapkan memasuki dunia kerja. Yang ketiga adalah Frank Person, dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Dialah yang mengemukakan istilah vocational dan vocational training untuk memperoleh efisiensi dalam pekerjaan. Dia pula yang mengusulkan agar masalah vocational guidance dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Baik, yang keempat adalah E.G. Williamson. Pada tahun 1930 dan awal tahun 1940 menulis buku yang berjudul How to Counsel Students of Techniques of Clinical Counselor. Model bimbingan yang dikembangkan oleh William Stern, terkenal dengan nama Tried and Factor Detective Guidance, di mana para konselor menggunakan informasi untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah dalam bidang pekerjaan dan penyesuaian interpersonal. Baik, yang terakhir yaitu nomor 5 adalah Carl R. Rogers, mengembangkan teori Counseling Client Centered, di mana tidak berfokus pada masalah tetapi lebih mementingkan pendekatan antara konselor dengan kliennya, yang terangkum dalam 2 bukunya yaitu Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942 dan Client Centered Therapy pada tahun 1951. Sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Jadi pada tahun 1960, 70, dan 80-an telah terjadi pengembangan pada peran dan fungsi konselor yang ada di sekolah. Program-program tersebut diantaranya yang pertama yaitu pengembangan, penerapan, dan evaluasi program bimbingan komprehensif. Yang kedua itu pelayanan bimbingan konseling terhadap guru, orang tua, dan siswa. Yang ketiga itu perencanaan pendidikan dan pekerjaan. Menyangkut sistem konselor di sekolah dasar, Joint Committee on Elementary School Counselor membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama konseling, yang kedua konsultasi, dan yang ketiga yaitu koordinasi.
Bradley dalam Yusuf dan Nur Ihsan menambah lagi satu tahapan dari 3 tahapan tentang sejarah bimbingan yang telah dicetuskan oleh Stiller. Yang pertama yaitu vocational exploration, kedua yaitu meeting individual needs, yang ketiga yaitu transitional professionalism, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu situational diagnosis. Nah, kita bahas secara singkat dulu. Yang pertama yaitu vocational exploration. Vocational exploration itu memfokuskan kepada individual dan pasaran kerja. Yang kedua itu meeting individual needs, lebih memfokuskan kepada bahwa meeting itu lebih memuaskan seseorang atau individu dalam kebutuhannya. Yang ketiga yaitu transitional professionalism, yang lebih memfokuskan kepada keprofesionalisasian suatu konselor tersebut. Yang keempat yaitu situational diagnosis. Situational diagnosis yaitu lebih memfokuskan kepada analisis lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sekarang saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling mulai diperbincangkan secara terbuka pada tahun 1962 yang ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan SMA. Jadi sebelum tahun itu belum ada perbincangan secara umum atau secara terbuka tentang pendidikan, bimbingan, dan konseling di Indonesia. Saat itu jurusan di SMA tidak lagi dilaksanakan di kelas 1, melainkan mulai kelas 2. Dengan perubahan ini, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyalurkan para siswa ke arah jurusan yang tepat bagi dirinya secara perseorangan. Istilah bimbingan dan konseling pada awalnya dikenal dengan istilah bimbingan dan penyuluhan yang dicetuskan oleh Tatang Mahmud MA, yang diambil dari terjemahan istilah guidance and counseling. Akan tetapi dalam perkembangan bahasa Indonesia pada tahun 1970, bimbingan dan penyuluhan ini istilah penyuluhan ini diganti kembali lagi ke kata asalnya menjadi counseling. Jadi bimbingan dan counseling. Jadi kata penyuluhan ini dikembalikan lagi ke istilah sebelumnya menjadi counseling. Nah, kata konseling ini cenderung diartikan sebagai pemberian penerangan atau informasi. Tapi terkadang istilah ini dapat berarti pemberian ceramah atau pemutaran film saja. Menyadari perkembangan pemakaian istilah tersebut, para ahli bimbingan dan penyuluhan Indonesia yang tergabung dalam IPBI berpendapat, jadi sebaiknya istilah penyuluhan dikembalikan ke istilah aslinya, yaitu konseling, seperti yang disahkan dalam SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995. Sampai tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Parahnya lagi, jadi orang tua murid itu berpandangan negatif tentang bimbingan dan konseling, atau BK lah terus sekarang. Jadi muncul tanggapan bahwa anak yang ke BK dia identik dengan anak yang bermasalah. Jadi ketika orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BK, jadi terbenak oleh orang tua murid itu berpikir bahwa anaknya terkena masalah, hingga lahirnya SK Menpan nomor 83 tahun 1993 dan SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan yaitu akibat pola bimbingan yang tidak jelas tersebut. Yang pertama, guru BP belum mampu mengoptimalisasi tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, guru pembimbing merangkap pustakawan, pengumpul, dan pengolah nilai siswa dalam kelas-kelas. Yang ketiga,
Guru pembimbing ditugasi sebagai polisi sekolah yang mengurusi dan menghakimi para siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat, kepala sekolah tidak mampu melakukan pengawasan karena tidak memiliki program pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan di sekolahnya. Yang kelima, terjadi persepsi dan pandangan yang keliru dari personil sekolah terhadap tugas dan fungsi guru pembimbing. Yang kedua, lahirnya pola 17. Adapun hal-hal yang menyangkut bimbingan konseling berdasarkan SK Mendikbud ialah sebagai berikut. Yang pertama, istilah bimbingan dan penyuluhan resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Yang B, pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing. Yang ketiga, guru yang ditugaskan mengurusi urusan bimbingan dan konseling adalah guru yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat, kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas. Yang kelima, setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis, dan tindak lanjut. Yang keenam, kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam sekolah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Remigina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu lahirnya pola 17. Adapun akibat dari bimbingan dan konseling pola yang tidak jelas, yaitu guru pembimbing dan penyuluhan, sekarang dinamakan konselor sekolah, belum mampu mengoptimalisasikan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terjadi, guru BP ditugaskan mengajar salah satu mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, kesenian, dan lain-lain. Nah, yang kedua, guru BP merangkap pustakawan, guru piket, dan guru pengganti bagi guru mata pelajaran yang berhalangan hadir. Yang ketiga, guru BP ditugaskan sebagai polisi sekolah, yaitu yang mengurusi dan menghakimi siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Nah, selanjutnya, kepala sekolah belum mampu melakukan pengawasan karena tidak memahami pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan di sekolahnya. Dan terjadi persepsi dan pandangan yang keliru dari personel sekolah terhadap tugas dan fungsi guru BP sehingga tidak terjalin kerjasama sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi bimbingan dan konseling. Sehingga lahirnya pola 17 berdasarkan SK Mendikbud nomor 025 1995, yaitu istilah bimbingan dan penyuluhan resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksana bimbingan dan konseling adalah guru khusus yang bertugas untuk urusan tersebut. Nah, yang ketiga, guru yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling itu adalah guru yang berkemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas sesuai pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asasnya. Dan juga adanya bimbingan dan layanan serta kegiatan pendukung bagi siswa, sehingga membentuk bimbingan dan konseling pola 17. Dan setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis, dan tindak lanjut. Dan
yang terakhir, kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam sekolah. Nah, jadi kegiatan bimbingan dan konseling itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Hanya itu yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.